Hello, dear students. How are you today? Feeling good like you should, right? Welcome back to English online class with Miss Riris. Okay, guys, we are getting in the fifth meeting of English online class. Ya, kita sudah memasuki pertemuan yang kelima dalam pembelajaran bahasa Inggris berbasis daring atau PJJ. Tidak terasa sebentar lagi kalian akan menghadapi UTS ya. Dan ini adalah materi ketiga yang nanti akan Miss include ke dalam soal UTS. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa? Let's check it out. Okay, dear students. Before we start, please take a look on the following pictures. Sebelum kita mulai pembelajaran materi hari ini, silakan kalian perhatikan terlebih dahulu gambar-gambar berikut ini. Oke, Miss rasa kalian sudah tidak asing ya dengan gambar-gambar ini atau dengan kisah-kisah yang ada dalam gambar ini. Tentunya semuanya sudah pernah mendengar cerita tentang Tangkuban Perahu, lalu tentang Malin Kundang, dan yang terakhir tentu sudah tahu semua ya, Timun Emas. Ya benar, kira-kira sudah bisa menebak kita akan belajar apa hari ini? Good, we are going to learn about narrative text. Well, good students. What is narrative text? Apa itu teks naratif? Narrative text is an imaginative story to entertain or to amuse the reader. Jadi, teks naratif adalah sebuah cerita imajinasi yang bertujuan untuk menghibur pembaca. So, jika ada pertanyaan, what is the purpose or the social function of narrative text? Maka jawabannya adalah to entertain or to amuse the reader, untuk menghibur pembaca. Lalu apa saja sih jenis-jenis yang terdapat di dalam narrative text? Yang pertama ada fairy tales. Fairy tales ini biasa kita sebut dongeng. Cerita rakyat yang biasanya menceritakan tentang cerita anak-anak yang berisi banyak keajaiban pada tokoh-tokoh ceritanya. Dan sering juga fairy tales ini mengandung pesan moral yang mendalam. Lalu yang kedua ada folk tale. Folk tale atau cerita rakyat merupakan sebuah cerita yang dituturkan turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat tertentu. Lalu yang ketiga ada legend. Legend atau legenda merupakan cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana asal-usul suatu tempat atau suatu benda. Lalu ada myth. Myth atau mitos merupakan cerita yang banyak beredar di masyarakat dan umumnya dianggap sebagai cerita yang faktual. Dan yang terakhir, fable. Fable atau fabel ini merupakan cerita yang menggambarkan tentang kehidupan hewan atau binatang. Dalam fable digambarkan hewan-hewan tersebut bisa berbicara layaknya manusia. Inilah pengertian dari narrative text dan jenis-jenis yang terdapat di dalam narrative text. Selanjutnya kita akan bahas tentang generic structure of narrative text atau struktur kebahasaan atau struktur teks dari teks naratif. Sebagaimana di pembahasan teks procedure sebelumnya bahwa teks itu mempunyai struktur teksnya masing-masing, begitu juga dengan teks naratif. Teks naratif memiliki beberapa generic structure. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada orientation. Orientation
is about the opening of the story where the characters, the place, the time are introduced. Jadi, bagian orientation ini merupakan bagian pembukaan sebuah cerita, di mana pada bagian ini yang letaknya di paragraf pertama atau paragraf pembuka, tokoh-tokoh cerita, kemudian tempat terjadinya cerita, waktu terjadinya cerita diperkenalkan. Nah, bagian ini terletak biasanya selalu di paragraf pertama, dan inilah yang disebut dengan orientation. Lalu yang kedua ada complication. Complication is part of the text where the problem of the story is developed. It tells the beginning of the problems that lead to the climax of the story of the main character. Bagian yang kedua dari struktur teks naratif yaitu complication. Complication ini berisikan permasalahan yang muncul atau mulai terjadi dan berkembang. Jadi di bagian ini diceritakan permulaan masalahnya ada di mana dan mengarah kepada klimaks dari si tokoh utama. Lalu yang ketiga ada resolution. Oke. What is resolution? Resolution is part of text where the problems are solved, either in happy ending or in sad ending. Ya, resolution ini merupakan bagian di mana masalah sudah terselesaikan atau ada solusi atas masalah atau konflik yang terjadi di bagian sebelumnya. Nah, penyelesaian dari masalah ini bisa berupa happy ending, bisa juga berupa sad ending. Lalu, yang keempat, bagian dari struktur teks naratif adalah reorientation. Nah, hanya saja reorientation ini sifatnya optional. Tentunya kalian masih ingat apa makna dari kata optional. Optional di sini artinya bisa ada, bisa tidak. Beberapa referensi lain juga menyebutkan bahwa reorientation ini biasa juga disebut dengan coda. This part usually tells the reader the lesson of the story atau yang biasa kita sebut dengan moral of the story. Jadi bagian paragraf ini yang sifatnya optional, boleh ada boleh tidak, biasanya berisikan tentang pesan moral dari cerita tersebut. Nah, inilah generic structure dari narrative text. Ada 3 yang utama harus ada, yaitu orientation, complication, dan resolution. Lalu yang terakhir yang sifatnya optional adalah reorientation. Oke guys, yang berikutnya yang akan kita bahas adalah language features of narrative text. Ciri kebahasaan dari teks naratif. Ada apa saja? Let's check it out. Yang pertama, simple past tense. Tentunya kalian masih ingat tentang jenis kalimat ini. Simple past tense adalah tenses atau kalimat yang menceritakan atau mengungkapkan peristiwa di masa lampau. Karena narrative text ini ada hubungannya tentu saja dengan masa lampau, maka tenses yang digunakan adalah simple past. Ingat, simple past selalu menggunakan kata kerja bentuk kedua dan menggunakan to be, bisa menggunakan was atau menggunakan were sesuai dengan subjeknya. Contohnya di sini kalimatnya they lived in the village, ini kata kerja kedua. The king was very angry, ini penggunaan kata was.
Selanjutnya adalah past action verb atau kata kerja aktif berbentuk lampau. Contohnya ada walked, lalu ada ran, ada said, ada went, dan lain-lain. Ini contoh saja, masih banyak yang lain contoh-contoh kata kerja kedua aktif yang perlu kita gunakan dalam teks naratif. Lalu yang ketiga ada specific nouns. Apa itu specific nouns? Specific nouns merupakan kata benda khusus yang biasanya tidak sering muncul dalam kehidupan sehari-hari tapi khusus di dalam cerita saja. Contohnya the queen, the king, the princess, the girl, the young lady. Ya, contohnya seperti itu, specific nouns atau kata benda khusus. Lalu berikutnya ada adjectives. Tentunya kalian masih ingat ya, adjectives itu apa? Ya, benar sekali. Adjectives adalah kata sifat. Contohnya ada beautiful, old, young, and etc. dan lain-lain. Lalu berikutnya ini juga ciri yang penting banget untuk kalian ingat bahwa di narrative text kalian biasanya akan bertemu dengan yang namanya direct speech atau kalimat langsung. Ciri-ciri yang paling gampang untuk mengingatnya adalah kalimat langsung biasanya menggunakan tanda petik dan diikuti dengan kata said, mulai the princess, said the king, said the young lady, dan seterusnya. Ciri utamanya sekali lagi dia menggunakan tanda petik, tanda baca, tanda petik atau apostrophe. Lalu yang berikutnya kebalikan dari direct speech, di beberapa teks naratif juga kita temukan ada indirect speech, yaitu kalimat tidak langsung. Contohnya misalnya, the old lady said that she didn't know the ring. Perempuan tua itu berkata bahwa, nah kata bahwa atau that inilah yang menandakan bahwa kalimat itu adalah kalimat tidak langsung. Lalu yang berikutnya ada conjunction atau time connector, kata penghubung yang menunjukkan keterangan waktu. Contohnya bisa menggunakan kata then, soon, before, after, dan juga mungkin kalau kalian pernah dengar ada kata-kata seperti ini. Once upon a time, nah itu juga merupakan conjunction atau time connector yang biasa kita temukan di dalam teks naratif. Yang berikutnya ada adverb and adverbial phrase. Kata keterangan dan juga modifikasi dari kata keterangan. Contohnya ada on the sea, ada carefully, hati-hati, in the mountain. Nah, yang biasa sering kita dengar happily ever after. Nah, ini juga merupakan bentuk dari well, dear students, berikut ini adalah contoh dari narrative text yang Miss ambil dari salah satu cerita rakyat yang ada di Indonesia dengan judul Tangkuban Perahu. Nah, bagian ini tentu kita ketahui bersama bahwa bagian ini adalah paragraf pertama dari cerita Tangkuban Perahu. So, bagian ini disebut dengan orientation. Kenapa ini disebut dengan orientation? Karena di sini sudah jelas. Kalian bisa sambil dibaca bahwa di bagian ini dijelaskan setting waktu, long time ago, kemudian ada place, tempat, West Java, dan yang paling penting di bagian ini diperkenalkan tokoh di dalam cerita tersebut. Ada Dayang Sumbi selaku main character, kemudian ada the prince from the heavenly kingdom of Kahyangan, and then his father, and also people in Kahyangan. Ya, bagian ini merupakan orientation dari cerita Tangkuban Perahu. Ya, lalu bagian berikutnya setelah paragraf pertama tadi adalah orientation, tentu saja yaitu kita sebut dengan complication.
Kenapa complication? Karena pada bagian ini mulai muncul awal dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utama. Sebagaimana di cerita Tangkuban Perahu ini, bahwa Dayang Sumbi kemudian menikah dengan pangeran tadi, dan pangeran tadi kemudian berubah menjadi seekor anjing setelah mereka memiliki anak, dan anjing itu diberi nama Tumang. Sedangkan anak mereka beri nama Sangkuriang. Nah, pada bagian ini mulai muncul permasalahan di mana Sangkuriang membunuh Tumang, lalu ibunya Dayang Sumbi marah dan akhirnya melempar semacam parutan ke kepalanya Sangkuriang, sehingga lukalah bagian kepalanya dan ada bekas luka di sana. Kemudian Sangkuriang akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah dan memulai perjalanan hidupnya yang baru. Di sini sudah mulai ada konflik. Lalu bagian berikutnya masih juga complication, di mana kemudian Dayang Sumbi sedih karena anaknya pergi meninggalkannya, Sangkuriang meninggalkannya. Kemudian masalah-masalah yang lain muncul, dan ini semua masih bagian dari complication. Tentunya kalian sudah familiar ya, atau sudah cukup kenal dengan cerita Tangkuban Perahu ini. Oh ya, untuk teks ini tidak perlu kalian catat, boleh kalian screenshot saja, atau ya kalian bayangkan dan ingat-ingat kembali cerita legenda Gunung Tangkuban Perahu yang dalam versi bahasa Indonesianya. Ya, setelah complication ini, yang bagian berikutnya juga masih complication, ada banyak konflik di sini. Masih lanjut, ada 3 part of complication. Lalu yang berikutnya, bagian akhir dari cerita, tentu ada resolution atau solusi dari masalah yang dihadapi. Di mana di sini dijelaskan bahwa Sangkuriang membuatkan Dayang Sumbi gunung seperti yang diminta, tapi dengan bantuan dari para makhluk halus ya, atau jini. Nah, ini resolution dari masalah yang dihadapi oleh si Dayang Sumbi dan Sangkuriang. Kemudian di cerita ini ada reorientation-nya. Hanya saja reorientation-nya tidak berupa pesan moral, tapi reorientation-nya berupa penguatan bahwa inilah asal-usul dari Gunung Tangkuban Perahu. Di sini ada kalimat the boat then became a mountain called Mount Tangkuban Perahu. Tangkuban means upturned up or upside down, and perahu means boat ya. Jadi Tangkuban itu artinya terbalik, dan perahu itu tentunya perahu ya. With this power, he destroys the dam. The water drained from the lake becoming a wide plain, and nowadays become a city called Bandung, from the word bendung, which means dam. Nah, inilah penguatannya sebagai penutup cerita, yaitu reorientation. Inilah contoh dari teks naratif berbentuk legenda. Masih banyak contoh-contoh yang lain, kalian bisa cari referensi lain di internet, atau di buku paket, atau di buku bacaan, atau mungkin kalian punya buku cerita di rumah, itu bisa kalian jadikan referensi lain untuk cerita atau kisah-kisah narrative text. Well, dear students, before I end the lesson tab, sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan membahas sedikit tentang contoh-contoh pertanyaan yang muncul ketika ada soal tentang narrative text. Ya, ada 3 pertanyaan yang Miss berikan sebagai contoh. Silakan diperhatikan. Let's check it out. Yang pertama, pertanyaan yang biasa muncul pada soal narrative text yaitu what is the story about? Nah, pertanyaan ini artinya menanyakan tentang apa sih cerita yang diceritakan itu. Nah, seperti yang kalian sudah ketahui bahwa cerita tersebut adalah kisah tentang legenda terjadinya Gunung Tangkuban Perahu, dan itu dikuatkan di bagian akhir atau di reorientation dari cerita tersebut yang tadi sudah kita bahas. So, dari keempat pilihan ini, maka pilihan yang paling tepat adalah yang B. How Tangkuban Perahu Mountain was formed. Bagaimana terjadinya
Gunung Tangkuban Perahu. Lalu pertanyaan yang kedua. Why was Dayang Sumbi sad and angry? Nah, pertanyaan ini bisa kita lihat di paragraf yang kedua, di mana tadi sudah mulai ada complication, di mana di situ si Sangkuriang membunuh Tumang yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan Dayang Sumbi menjadi sad and angry. Nah, kata sad and angry ini adalah kata kuncinya. Dan itu bisa kalian temukan di dalam teks. Maka jawabannya dari pertanyaan nomor 2 adalah ya, yang B, Sangkuriang killed Tumang. Contoh pertanyaan yang ketiga. From the text, we know that. Nah, jika kalian bertemu dengan pertanyaan seperti ini, maka ingat bahwa yang ditanyakan adalah kesimpulan atau ide pokok dari keseluruhan cerita. Dan kalian harus memilih yang paling benar dan sesuai dengan isi cerita. Sekarang kita lihat satu persatu. Pilihan yang pertama, Tumang becomes a boat. Tumang menjadi sebuah kapal. Tentu tidak ya. Tumangnya sudah dibunuh dari awal dan tidak diceritakan sampai di akhir cerita. Lalu yang B, Dayang Sumbi was getting older when she met her son. Ya, ini juga tidak tepat karena dijelaskan di cerita tadi bahwa Dayang Sumbi was getting younger and more beautiful. Oke, semakin cantik dan tetap muda karena dia mandi dengan menggunakan air yang dipakai sebagai tempat untuk menenggelamkan hati dari si Tumang tadi. Lalu yang C, Sangkuriang fell in love with his own mother. Nah, ini ditemukan nih di paragraf ketiga tadi bahwa ketika Sangkuriang kembali ke desanya dan dia melihat sesosok perempuan yang cantik dan muda yang tak lain adalah Dayang Sumbi, Sangkuriang fell in love. Dayang Sumbi menyadari bahwa itu anaknya dan itu menjadi sebuah permasalahan untuk Dayang Sumbi. So, langsung ketemu ya. Jawabannya adalah yang C. Sangkuriang fell in love with his own mother. Well, good students. We are approaching the end of our today's learning. Sampailah kita pada penghujung pembelajaran kita hari ini. Next week, I will hold a daily test 3. So, please prepare yourself. Minggu depan saya akan mengadakan ulangan harian yang ketiga. Silakan kalian mempersiapkan diri. And don't forget, at the end of this month you will have midterm test. So, please prepare well. Selain itu, ingat ya, akhir bulan ini kalian akan menghadapi PTS. Silakan mempersiapkan diri dengan baik. I just want to say thank you very much for your participation in today's learning. Terima kasih untuk partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Stay safe, stay happy, and see you in the next video. Bye!